Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Adianisa dengan NIM 210461111 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas strategi pembelajaran sejarah yang diampu oleh Bapak Firza SPD MPD. Sistem pembelajaran secara daring maupun luring. Seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi ini, proses pembelajaran secara daring itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan proses pembelajaran secara luring. Mengapa demikian? Yang pertama, dari segi kesehatan, akan jauh lebih aman jika peserta didik melakukan proses pembelajaran secara daring. Selanjutnya, proses pembelajaran secara daring ini memanfaatkan internet sebagai media belajar yang dimana akan lebih fleksibel dan itu dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Namun di sini tidak hanya manfaat-manfaat dari proses pembelajaran secara daring, tapi juga terdapat problematika pembelajaran sejarah dengan sistem daring, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa sejarah merupakan mata pelajaran yang mengedepankan aspek pendidikan nilai, bukan hanya menyampaikan informasi belaka. Hal ini menjadikan guru sejarah secara mandiri harus mampu berinovasi, membuat skema pembelajaran sejarah yang mudah dipahami oleh peserta didik dalam sistem daring. Namun faktanya banyak sekali masalah atau problematika yang menghambat proses inovasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat setidaknya 4 permasalahan atau problematika yang kini sedang dihadapi oleh guru sejarah dalam menyampaikan atau menjalankan proses pembelajaran sejarah secara daring. Yang pertama yaitu guru sulit untuk mengorganisasi kelas sejarah secara daring. Yang kedua, waktu pembelajaran yang singkat di sini membuat guru sulit untuk berinovasi. Selanjutnya, yang ketiga, guru hanya menggunakan metode pembelajaran ceramah yang membuat hal tersebut sangat dominan. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat yaitu guru sulit untuk melakukan pendekatan agar kelas menjadi aktif. Problematika yang dihadapi guru sejarah dalam proses pembelajaran sejarah secara daring yaitu mengindikasi bahwa proses pembelajaran secara daring tidak secara langsung memberikan dampak positif, melainkan hal ini justru memberikan sebuah tantangan baru. Nah, dari beberapa hasil penelitian terdapat beberapa rekomendasi untuk menyelesaikan beberapa masalah seperti yang disebutkan di atas, yaitu yang pertama, menyediakan pedoman proses pembelajaran sejarah secara rinci, jelas, dan detail. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan terhadap guru dalam proses pembelajaran sejarah secara daring. Dan yang terakhir yaitu perlu regulasi standar dan jelas. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahan atau problematika proses pembelajaran sejarah secara daring. Nah, itu dia beberapa hal yang dapat saya sampaikan tentang proses pembelajaran sejarah secara daring. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.